Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua yang mendapatkan notifikasi tidak dapat mengisi formasi. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Karena di sini admin akan menyampaikan penyebab dan keuntungannya. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info terupdate dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke pembahasan intinya. Nah, ini dia contohnya teman-teman ya. Salah seorang guru agama Islam, jika dilihat nilainya di sini nyaris sempurna 727. Nah, kita lihat di sini ada nilai 0 di nilai sosiokultural dan di sini ada nilai 192. Nah, di nilai manajerial. Kenapa di sini 0? Karena nilai sosiokultural dan manajerial sudah diakumulasikan di sini rekan-rekan ya. Diakumulasikan. Terus nilai wawancaranya 35 dan nilai teknis murni 285. Terus beliau itu juga mendapatkan afirmasi 500. Jadi ada afirmasinya sebesar 500. Nilai totalnya 727. Ini nyaris sempurna karena untuk nilai maksimal itu adalah 740 teman-teman ya. 740. Jika nilai manajerial dan sosiokultural semuanya benar, wawancara juga, dan nilai teknis murni atau nilai teknis juga bisa dijawab dengan sempurna. Yang pada intinya ketiga komponen nilai ini bisa dijawab dengan sempurna, maka totalnya itu adalah 740 dan rekan kita ini sudah mendapatkan 727. Oke, kita lihat di bagian awal sini. Ini ada nilai manajerial 192. Ini sudah nilai yang bisa dikatakan passing rate. Ini sudah passing rate. Wawancara juga sudah passing rate. Nah, nilai teknis murninya di sini jika hanya dilihat di sini dia itu P3 teman-teman ya. Dia itu P3 karena untuk guru agama Islam itu adalah 325. Itu 325 untuk nilai passing grade-nya sesuai dengan Permenpan RB 1127 atau kategori 1. Namun karena beliau mendapatkan afirmasi sebesar 500, maka P3 ini berubah akan menjadi P1. P1 teman-teman ya. P1 karena nilainya itu akan menjadi 500 atau nilai maksimal dari nilai kompetensi teknis. Nah, namun jika dilihat di sini beliau itu tidak dapat mengisi formasi alias gagal di tahap 2. Padahal afirmasinya itu adalah afirmasi serdik atau bisa dikatakan ini kode A teman-teman ya. Ini kode A. Penyebabnya, nah kita sudah memasuki penyebabnya. Penyebabnya yang pertama, saingannya dia ini, saingan rekan kita ini juga memiliki afirmasi serdik begitu. Dan nilainya sudah dipastikan lebih besar daripada nilai ini. Nah, lebih besar teman-teman ya. Karena seandainya 727 juga nilai saingannya, maka nilai selanjutnya yang dilihat adalah nilai sosiokultural dan manajerialnya. Oke. Jadi saingannya yang pertama itu penyebabnya itu yang pertama saingannya lebih besar nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja penyebab orang yang memiliki nilai tinggi ini ada salah satu kategori nilai di sini yang tidak memenuhi ambang batas. Anggaplah misalnya di sini dia itu nilainya cuma 15 gitu teman-teman ya. Nah, misalnya cuma 15 atau mungkin sosiokultural dan manajerialnya di sini misalnya cuma 100 gitu. Jadi
Dua hal ini yang bisa mengakibatkan peserta yang nilai tinggi bisa gagal. Yang pertama, saingannya nilainya lebih tinggi. Yang kedua, salah satu komponen soal tidak mencapai ambang batas. Nah, namun tenang saja, ada keuntungan bagi peserta yang mendapatkan notifikasi tidak dapat mengisi formasi. Keuntungan yang pertama itu adalah nilai 727 ini bisa digunakan kembali pada tahap 3. Nah, karena ini nyaris sempurna teman-teman ya. Ini nyaris sempurna, kurang 13 nilai. Itu yang pertama, dia bisa gunakan nilainya. Terus yang kedua, keuntungan keduanya itu, jika memang di seleksi tahap 3 ini dia masih dinyatakan gagal begitu. Nah, kita bisa lihat lagi nanti di bagian optimalisasi. Nah, optimalisasi bagi orang-orang atau peserta yang dinyatakan lulus passing rate. Ini kan sudah lulus passing rate. Jadi besar kemungkinannya jika gagal di tahap 3 dan ada optimalisasi nanti dimunculkan ketika ada sisa formasi dari tahap 3 ini. Jadi misalnya masih ada sisa formasi, anggaplah misalnya 500 begitu teman-teman ya, masih ada 500, salah satu yang banyak itu adalah guru agama Islam, maka rekan kita ini berkesempatan untuk masuk di optimalisasi pada akhir seleksi P3K ini yang di 2021. Itu keuntungan keduanya, adanya optimalisasi. Terus yang keuntungan yang ketiga adalah jika memang dia tidak masuk di optimalisasi adalah nanti di tahun 2022. Nah, ketika nanti P3K tahun 2022 ini dibuka, maka dia berkesempatan juga di sana karena Pak Dirjen GTK mengatakan bahwa orang-orang yang mencapai nilai passing grade itu adalah tabungan. Ini sudah tabungan teman-teman ya. Sebagaimana disampaikan Pak Iwan pada saat podcast bersama Pak Dede Yusuf beberapa waktu lalu, bahwa yang sudah mencapai passing grade itu bisa dikatakan dia mendapatkan prioritas di tahun 2022 ini. Apalagi di tahun 2022 beliau memastikan bahwa jumlah formasi yang tersedia itu lebih banyak, karena sisa formasi atau yang tidak terisi di tahap 1 ini teman-teman ya, maksudnya di tahun 2021 ini, sisa kuotanya itu akan dijumlahkan di tahun 2022. Kan karena targetnya itu kan 1 juta, ada 1 juta formasi di tahun 2021, namun pada faktanya tidak mencapai 1 juta. Jadi kekurangan daripada 1 juta ini akan muncul nanti di sini teman-teman ya, di tahun 2022, dan dijumlahkan lagi dengan pegawai negeri sipil yang pensiun. Jadi ini adalah 3 keuntungan peserta yang mencapai nilai ambang batas passing grade, terlebih yang memiliki nilai tinggi. Nah, itu teman-teman ya, jadi penyebabnya ada 2 dan keuntungannya ada 3. Jadi semoga bisa dipahami dan jangan berkecil hati. Mungkin ini adalah terbaik di tahap 2 ini buat rekan-rekan yang nilainya tinggi tapi tidak dapat mengisi formasi. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.